Janji adalah utang yang tak kasat mata, tapi luka dari pengkhianatan terhadap janji akan selamanya terlihat di dalam jiwa. Di sebuah dojo kecil, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang dipenuhi bajak laut, kerajaan, atau bahkan revolusi, ada seorang anak laki-laki yang setiap hari mengayunkan pedang kayu bukan untuk menang, tapi agar suatu hari nanti ia bisa berdiri sejajar dengan gadis kecil bernama Kuina. Zoro, anak keras kepala yang kalah lebih dari 2000 kali, dan Kuina, gadis kuat yang tidak pernah kehilangan satupun duel. Di mata banyak orang, Zoro mungkin terlihat bodoh karena terus menantang Kuina. Tapi bagi dia, itu bukan soal menang. Itu soal nilai dirinya. Soal seberapa jauh ia bisa bertahan di jalan yang penuh kekalahan. Karena kadang harga diri dibangun bukan dari kemenangan, tapi dari seberapa dalam kita bisa bertahan di dalam kekalahan yang tak berkesudahan. Tapi takdir bukan soal duel. Takdir kadang seperti pedang yang menusuk dari arah yang tak pernah kau duga. Satu malam mereka berjanji. Janji anak-anak katanya. Tapi apa benar itu cuma janji anak-anak? Bahwa suatu hari salah satu dari mereka atau mungkin keduanya akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Satu malam kemudian Kuina mati. Tidak di medan perang, bukan karena duel, tapi jatuh dari tangga. Lalu semua orang berkata, kau harus melupakan, kau masih kecil, itu cuma janji, tetaplah hidup. Tapi Zoro tidak bisa dan tidak mau. Ia tidak hanya kehilangan seorang rival, ia kehilangan saksi. Saksi yang percaya bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekedar seorang anak kecil yang kalah berulang kali. Kuina mati dan semua duel mereka pun mati bersamanya. Semua tawa, semua luka, semua janji terkubur, tertinggal, hilang begitu saja. Tapi Zoro menolak menguburnya. Ia mengambil pedang milik Kuina, Wado Ichimonji, dan bersumpah, aku akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Bagi dunia luar, itu terdengar seperti ambisi biasa. Bagi banyak orang, itu hanya mimpi yang terlalu tinggi. Tapi bagi Zoro, itu bukan ambisi, itu bukan cita-cita, itu adalah utang. Utang pada seseorang yang tak bisa lagi menagihnya. Utang pada janji yang tak bisa lagi diulangi. Utang pada luka yang tak bisa lagi disembuhkan. Dan utang bagi seorang pendekar sejati bukan soal apa yang bisa ia capai, tapi apa yang harus ia tepati. Bahkan jika harus membayar dengan darahnya sendiri. Filsuf Immanuel Kant pernah berkata, tugas moral adalah menjadikan janji sebagai hukum batin. Dan Zoro menjadikan janjinya sebagai sumpah hidup. Ia tidak butuh pengingat, karena seluruh jiwanya sudah menjadi pengingat itu sendiri. Dalam setiap duel, dalam setiap luka, dalam setiap kali ia bangkit, meski hampir mati, selalu ada satu suara yang berbisik. Kau belum menepati janjimu, maka ia tidak boleh mati. Bukan karena ia takut mati, tapi karena ia belum pantas untuk mati sebelum janji itu diselesaikan. Dan inilah awal dari semua luka. Zoro bukan hanya membawa 3 pedang di pinggang, ia membawa satu janji yang beratnya melebihi dunia itu sendiri. Satu utang yang tak kasat mata, tapi menyayat lebih dalam daripada semua luka fisik yang bisa ia rasakan. Bagi Zoro, jalan hidupnya dimulai dari kematian Kuina. Dan karena itu, ia tak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk menepati sebuah kata, yang dulu mungkin hanya diucapkan sebagai janji kecil di malam yang sunyi. Tapi malam itu adalah malam yang mengubah segalanya. Karena kadang dalam sunyi yang paling dalam, lahirlah sumpah paling suci. Dan bagi Roronoa Zoro, janji itu bukan hanya kenangan, tapi tujuan hidup. Orang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tahu kapan harus menunduk agar bisa bangkit lebih tinggi. Zoro bukan pria yang banyak bicara. Ia bukan pemimpin, ia bukan orator. Tapi ia tahu bagaimana cara berdiri dan kapan harus bersujud. Banyak orang melihatnya sebagai simbol kekuatan. Bertubuh kekar, bermata tajam, dan selalu siap menebas apapun yang menghalangi jalannya. Tapi mereka lupa, kekuatan bukan hanya soal otot. Kekuatan sejati adalah soal ego. Dan bagaimana ego itu bisa dikendalikan bahkan di saat-saat paling sulit.
Zoro adalah pria yang pernah menantang Mihawk, pendekar pedang terhebat di dunia. Saat ia belum punya apa-apa selain keberanian dan pedang biasa. Ia tahu ia akan kalah, ia tahu kematian mungkin menantinya, tapi ia tetap berdiri. Karena bagi Zoro, lebih baik mati sebagai pria yang setia pada sumpahnya daripada hidup sebagai pria yang takut menantang takdirnya. Dan ketika Mihawk menebasnya, ia berdiri lagi, bersimbah darah, menatap langit dan bersumpah, "Aku tak akan kalah lagi sampai aku mengalahkannya." Tapi bagian paling emosional dari hidup Zoro bukan ketika ia berdarah, bukan ketika ia mengayunkan pedang, tapi ketika ia menunduk di hadapan seseorang. Sebuah momen yang membuat kita bertanya, apakah benar pria seperti Zoro bisa merendahkan dirinya? Dan jawabannya, iya. Dan ia melakukannya untuk Luffy. Setelah pertarungan dengan Kuma di Thriller Bark, Zoro mengambil seluruh rasa sakit Luffy. Tanpa sepatah kata, tanpa keluhan. Ia berdiri sendirian di tengah ladang darah, sambil berkata pada Sanji, "Nothing happened." Dan bertahun-tahun kemudian, ketika mereka sampai di Kepulauan Sabaody, ketika mereka semua tercerai-berai oleh kekuatan dunia, Zoro tidak bersumpah akan membalas. Ia tidak memakai nasib. Ia meminta untuk menjadi lebih kuat. Dan untuk itu, ia pergi ke tempat yang paling menyakitkan untuk egonya, ke Mihawk, orang yang dulu mengalahkannya, orang yang menjadi lambang kekalahan terbesarnya, orang yang menjadi target dari janjinya. Dan Zoro bersujud, bukan karena ia kalah, tapi karena ia ingin menang. "Ajari aku." Dua kata itu bukan tanda kelemahan, itu tanda dari seorang pendekar sejati yang tahu bahwa untuk melampaui batas, kadang kita harus membuang harga diri demi harga janji. Banyak orang gagal bukan karena mereka kurang kuat, tapi karena mereka terlalu sombong untuk bersujud. Zoro tidak. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang berdiri paling tinggi, tapi juga tentang seberapa dalam kau bisa menunduk dan tetap menjaga kehormatanmu. Zoro bisa membunuh demi Luffy, tapi ia juga bisa bersujud demi Luffy. Karena bagi dia, kaptennya bukan hanya pemimpin, tapi pusat dari jalan hidupnya. Zoro pernah berkata, "Seorang kapten yang tidak bisa aku percaya tidak layak untuk aku ikuti. Dan seorang kru yang tidak bisa menjaga kehormatan kaptennya tidak layak untuk hidup." Jadi ketika ia bersujud pada Mihawk, itu bukan demi dirinya, tapi demi kru, demi janji, demi nakama. Dan inilah kekuatan paling berbahaya dari Zoro. Ia punya ego yang besar, tapi tidak takut untuk menginjaknya, jika itu berarti melindungi sesuatu yang lebih besar. Ia tidak pernah bicara soal cinta, tapi dalam sikapnya, ia mencintai lebih dalam daripada mereka yang berbunga-bunga dengan kata-kata. Cinta dalam bentuk kesetiaan, cinta dalam bentuk pengorbanan, cinta dalam bentuk penghancuran ego demi orang lain. Itulah mengapa Zoro bukan hanya pendekar pedang. Ia adalah simbol dari sebuah pertanyaan yang paling sunyi. Seberapa jauh kamu rela merendahkan dirimu demi sesuatu yang kamu yakini? Dan jawabannya adalah sejauh bersujud di hadapan musuh demi berdiri di samping sahabat. Apa yang kau lakukan saat orang yang kau percaya malah menentang keyakinanmu? Di dunia yang keras, di mana lautan bisa menjadi kuburan dan langit tak selalu menjanjikan arah pulang, ada satu hal yang seringkali jadi pengikat terakhir antar manusia, kepercayaan. Namun apa yang terjadi saat kepercayaan itu sendiri menjadi ujian terbesar bagi prinsip hidupmu? Zoro pernah berada di titik itu, bahkan saat ia terluka, bahkan saat nyawanya hampir hilang. Tapi saat sesuatu yang jauh lebih berat menimpa hatinya, ketika teman yang ia hormati membuat keputusan yang salah. Usopp, teman seperjalanan, saudara dalam bahaya. Ia menantang kaptennya sendiri. Ia pergi dari kapal karena hatinya terluka dan harga dirinya diinjak. Kita bisa memahaminya. Tapi di dunia bajak laut, harga diri bukan alasan untuk melawan pemimpin. Karena jika kapal ini punya arah, maka arah itu ditentukan oleh kejelasan komando. Ketika Usopp ingin kembali, semua orang ragu.
semua orang bungkam. Ketika Usopp ingin kembali, semua orang ragu, semua orang bungkam. Tapi satu suara muncul dari bayangan, Roronoa Zoro. Itu bukan ancaman, bukan pula bentuk kebencian. Zoro tidak membenci Usopp. Ia tidak ingin melihat temannya tersesat. Tapi ia tahu kapal ini tidak bisa punya kapten yang goyah. Karena saat badai datang, kita tidak butuh sahabat yang lembut. Kita butuh pemimpin yang kokoh. Zoro berdiri bukan sebagai penghakim. Ia berdiri sebagai penjaga prinsip. Karena baginya, kesetiaan pada teman tak boleh mengalahkan kesetiaan pada kejelasan nilai. Friedrich Nietzsche pernah berkata, seorang pria dengan prinsip adalah pria yang menakutkan. Karena prinsip adalah batu. Ia tak bisa dibentuk oleh air mata, tak bisa digerakkan oleh nostalgia. Ia hanya tahu dua hal, ditepati atau ditinggalkan. Dan Zoro memilih untuk menepatinya, meski itu berarti membuat jarak dengan sahabat, meski itu berarti menjadi sosok yang keras dan dingin di mata banyak orang. Tapi justru di sanalah letak kemuliaannya, karena dunia ini tak kekurangan orang baik, tapi dunia sangat kekurangan orang yang tetap teguh, bahkan ketika dunia meminta mereka untuk melembut. Zoro bukan orang yang sempurna. Ia bisa kasar, ia bisa cuek, ia bahkan bisa menyebalkan. Tapi ketika prinsip bicara, tak ada yang bisa menggoyahkannya. Dan itu adalah kualitas yang sangat langka dalam dunia yang serba berubah. Kita semua pernah berada di titik itu. Saat sahabat kita salah, saat orang yang kita cintai membuat keputusan yang melukai kita, dan saat itu datang, kita dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah kita diam demi persahabatan, ataukah kita bicara demi sesuatu yang lebih besar dari itu, kebenaran? Zoro menunjukkan bahwa keduanya bisa hidup berdampingan, bahwa kita bisa tetap mencintai seseorang sambil tetap berkata, kau salah dan aku tak akan berpura-pura bahwa kau benar. Dan di dunia ini, orang seperti Zoro bukan hanya langka. Mereka adalah orang yang membuat dunia tetap berdiri. Karena ketika semua orang mulai memutar kata, Zoro tetap menjadi pedang yang lurus yang memotong kabut. Karena prinsip bukan untuk dilenturkan demi rasa nyaman, tapi untuk ditegakkan meski itu berarti kehilangan hal yang kecil. Karena prinsip bukan untuk dilenturkan, tapi untuk ditegakkan meski itu berarti kehilangan hal-hal yang kita cintai. Apa artinya tahu tujuan kalau jalan ke sana selalu membingungkan? Zoro, sang pendekar yang kita kenal, punya cita-cita besar, menjadi pendekar terkuat di dunia. Tapi anehnya, dia selalu tersesat. Secara harfiah, Zoro bisa tersesat bahkan di jalan yang lurus. Kita tertawa menganggap itu kekonyolan kecil. Tapi di balik kekonyolan itu, tersimpan sebuah metafora yang mendalam tentang hidup. Kita sering berpikir kalau punya tujuan berarti punya peta yang jelas. Tapi Zoro mengajarkan sesuatu yang sebaliknya, bahwa jalan menuju mimpi tidak selalu terang benderang. Kadang ia gelap, berliku, penuh resiko, bahkan membingungkan. Dia berjalan tanpa peta, tanpa petunjuk yang pasti. Terus melangkah walau arah seringkali tak jelas. Tersesat bukan berarti kehilangan tujuan. Tersesat adalah bagian dari perjalanan. Bayangkan rasanya memiliki tujuan yang sangat besar, namun setiap langkah penuh ketidakpastian. Setiap tikungan berpotensi menjadi jebakan. Setiap napas membawa risiko terjatuh. Namun Zoro tidak berhenti. Dia berdiri tegak meski terkadang langkahnya lambat, bahkan salah arah. Karena ia tahu tujuan yang besar tidak harus selalu jelas. Yang terpenting adalah kita terus berjalan. Albert Camus pernah berkata, manusia absurd adalah mereka yang terus mendorong batu ke atas gunung meski tahu akan jatuh kembali. Zoro adalah manusia absurd itu. Ia terus mendorong pedangnya melewati badai, meski tahu kadang ia harus kembali ke titik awal. Ia melangkah di jalan yang tak pasti, bukan karena ia lemah, tapi karena ia berani menerima absurditas hidup. Ini bukan cerita tentang kegagalan. Ini cerita tentang keberanian menghadapi ketidakpastian.
Zoro mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang peta yang sempurna, bukan tentang jalan lurus yang tanpa hambatan, tapi tentang kekuatan untuk tetap berjalan walau arah sering kelam. Bayangkan jika Zoro menyerah saat tersesat. Bayangkan jika dia memilih untuk berhenti ketika jalan tak jelas, maka dia tak akan pernah mencapai cita-citanya. Dia tak akan pernah mengukir namanya di langit bajak laut. Dalam kebingungan ada keindahan tersendiri. Di kegelapan ada kekuatan yang tumbuh perlahan. Zoro mengajarkan bahwa ketidakpastian bukan kutukan, tapi panggilan untuk terus berjuang dengan hati yang tak pernah menyerah. Kita semua pernah tersesat, pernah merasa jalan di depan terlalu gelap untuk dilalui, pernah meragukan langkah kita sendiri, tapi seperti Zoro, kita harus ingat, tidak apa-apa tersesat selama kita tidak berhenti. Zoro bukan sekedar pendekar yang sering salah jalan. Dia adalah lambang kekuatan manusia menghadapi absurditas. Dia adalah simbol dari tekad yang tak lekang oleh waktu. Seorang pejuang yang tahu hidup adalah perjalanan yang tak selalu pasti, namun tetap layak untuk diperjuangkan. Dalam setiap langkah yang tersesat, ada semangat yang tumbuh, ada harapan yang tak pernah padam, dan ada jiwa yang terus melangkah walau dunia seolah menolak untuk memberinya arah. Apa gunanya jadi kuat kalau tidak ada yang melihatmu? Zoro bukan Luffy. Dia bukan pusat perhatian. Dia bukan sosok yang dilihat dan dipuja semua orang. Namun tanpa dia, Luffy tak akan pernah bisa berdiri tegak. Tanpa Zoro, tiang kapal itu akan roboh oleh badai yang tak terlihat. Zoro memilih menjadi bayangan. Dia memilih berdiri di belakang sang raja, menjaga punggungnya dari segala ancaman. Menahan angin tajam, pedang yang datang tanpa suara, bahaya yang tak terduga. Bukan karena ia tak ingin menjadi raja, tapi karena ia tahu tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi pusat dunia. Zoro mengerti betul bahwa kebesaran tidak selalu tentang sorotan dan pujian. Kadang kebesaran berarti menjadi benteng sunyi, menjadi perlindungan yang tak terlihat tapi tak tergantikan. Ia tidak mencari gelar, tidak mengejar sorotan. Ia hanya membutuhkan satu hal, janji yang ia buat dan kesetiaan untuk menepatinya. Marcus Aurelius pernah berkata, berhentilah memikirkan siapa yang melihatmu, fokuslah pada apa yang harus kau lakukan. Zoro hidup dengan filosofi itu. Dia tidak mengukur kekuatannya dari siapa yang mengaguminya, tapi dari bagaimana dia mampu berdiri teguh di balik bayang-bayang. Bayangkan beratnya beban itu, menjadi pelindung yang tak terlihat tanpa tepuk tangan, tanpa sorak-sorai. Menanggung risiko seorang diri dan melindungi mereka yang berdiri di depan. Zoro bukan pahlawan yang dipuja. Ia adalah prajurit sunyi yang berdiri kokoh di balik kemegahan, menahan dunia agar tak jatuh ke bahu orang yang ia hormati. Dalam kesunyian di tengah badai yang tak terhenti, Zoro tetap teguh. Dia berdiri bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang dipercayanya. Ketika raja terjatuh, bayangan itulah yang menahan dunia tetap berputar. Ketika sorotan memudar, bayangan itulah yang terus menjaga nyala api tetap hidup. Kita sering terpesona pada raja, pada sang pemimpin, tapi lupa bahwa di balik tiap raja ada bayangan yang tanpa lelah menjaga. Zoro mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati tak selalu soal siapa yang terlihat paling bersinar. Kadang kebesaran adalah keberanian untuk tetap berdiri di balik kesunyian tanpa perlu pengakuan. Kita semua butuh jadi bayangan, menjadi tempat berlindung bagi mereka yang kita cintai, menjadi kekuatan yang tak terlihat tapi sangat berarti. Zoro bukan hanya pendekar, dia adalah simbol dari kesetiaan yang tak ternilai, pengorbanan yang tak terlihat, dan kekuatan dalam kesunyian yang menuntun kebesaran. Kebesaran tidak selalu tentang cahaya yang bersinar terang. Kadang kebesaran adalah bayangan yang tak pernah roboh, meski tak pernah terlihat oleh dunia. Aku tak tahu kapan atau di mana, tapi aku tahu satu hal,
aku akan mati tetap menggenggam pedang. Zoro bukanlah sosok yang takut pada kematian. Dia tidak pernah takut pada apa yang pasti akan datang pada setiap manusia. Akhir dari segalanya. Bagi Zoro, hidup ini adalah hutang. Hutang pada janji, kehormatan, dan mereka yang ia pilih untuk dilindungi. Sejak kecil, ia sudah mengerti. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang harus dipersiapkan. Bukan untuk lari, tapi untuk dihadapi dengan kepala tegak dan pedang di tangan. Ia hidup untuk satu tujuan, menjadi yang terkuat bukan demi dirinya sendiri, tapi demi janji yang ia bawa. Dan ketika saat itu tiba, saat ajal mengetuk pintu, Zoro sudah siap menyambutnya. Bukan dengan penyesalan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian yang hanya dimiliki oleh mereka yang hidup sepenuhnya. Zoro adalah filosofi dalam bentuk manusia. Sebuah pilihan yang dibuat dengan sadar. Pilihan untuk tidak pernah mundur walau dunia berusaha menjatuhkannya. Dia mengajarkan kita bahwa hidup adalah rangkaian pilihan. Pilihan untuk berdiri dan berjuang, atau jatuh dan menyerah. Jean-Paul Sartre pernah berkata, kita adalah pilihan-pilihan kita. Dan Zoro adalah pilihan untuk tidak pernah goyah. Pilihan untuk tetap berdiri walaupun jalan di depan gelap dan penuh luka. Kematian bukanlah akhir baginya. Ia adalah penggenapan dari sebuah perjalanan panjang yang penuh penderitaan, pengorbanan, dan janji. Setiap luka, setiap tetes darah, setiap lelah yang dirasakan adalah bagian dari jalan yang telah ia pilih. Ia akan menerima nasibnya dengan kepala tegak, dengan pedang yang tetap terpegang erat. Karena itulah kehormatan sejati, tidak menyerah pada ketakutan, tidak mundur walau harus berdiri sendiri. Zoro bukan hanya pendekar, dia adalah filsuf sunyi yang menyatakan pikirannya lewat tebasan, bukan kata-kata. Dan jika akhir itu datang, dia akan menyambutnya tanpa satupun penyesalan. Jika aku harus mati, maka aku mati berdiri, menggenggam pedang, menepati janji, dan menjaga kehormatan. Karena itulah aku, Zoro. Dan terima kasih.